Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, motif sakit hati disebut menjadi alasan seorang tahanan narkoba menembak mati perwira polisi di Gorontalo. Sebelumnya, AKBP Beni Mutahir ditembak di rumah pelaku usai terlibat percekcokan. Hal ini terungkap dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Polda Gorontalo. Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono menyebut sebelumnya pelaku RIY meminta izin keluar dari tahanan kepada korban untuk menyelesaikan masalah keluarga. Permintaan itu pun disanggupi oleh korban dengan syarat hanya bisa menemui istri di rumah selama 15 menit. Pada Senin dini hari, korban AKBP Beni menjemput pelaku di tahanan Polda Gorontalo dan mengantarkannya ke rumah di kota Gorontalo. Ya, saat berada di rumah pelaku ternyata melanggar janji dan tidak mau kembali ke tahanan. Hal itu kemudian memicu pertengkaran di antara keduanya. AKBP Beni kemudian menampar RIY. Pelaku yang sakit hati kemudian mengambil senjata api rakitan dari dalam kamar dan menembak korban. Di saat ada keluh kesah daripada si warga binaan di rutan ini, dia mengambil inisiatif sendiri. Iya, pemirsa, untuk membahas lebih jauh tentang kasus penembakan perwira polisi di Polda Gorontalo yang dilakukan oleh seorang tahanan kasus narkoba, kita akan membahas lengkapnya bersama dengan Kabid Humas Polda Gorontalo, ada Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono. Kita langsung sapa, selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Mas Jason dan Mbak Vivi. Ya, terima kasih Pak Wahyu telah bergabung bersama kami. Kami ingin mengkonfirmasi lagi Pak terkait dengan adanya dugaan pelanggaran dari SOP atau prosedural yang dilakukan oleh korban AKBP Beni. Kemudian terjadi percekcokan dan akhirnya meninggal dunia karena ditembak. Sebenarnya mekanismenya untuk bisa tahanan bisa keluar dengan izin ini seperti apa sih Pak Wahyu? Baik, terima kasih Mas Jason. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya di dalam kepolisian ini ada peraturan ya, SOP. Terkait perawatan tahanan di lingkungan Polri, ini ada Perkap nomor 4 tahun 2015. Di dalam peraturan tersebut sudah diatur pedoman yang harus dilakukan ataupun harus dipedomani oleh para jaga tahanan dalam memperlakukan tahanan ya. Di dalam pasal 22 itu disebutkan tahanan dapat dikeluarkan sementara ini atas ada 3 hal, yaitu kepentingan penyidikan, kemudian terkait kepentingan pribadi tahanan, dan juga terkait masalah keadaan yang perlu dan mendesak. Yang terjadi pada saat kejadian korban ditembak oleh pelaku ini, yaitu korban berupaya untuk memenuhi daripada keinginan pelaku, di mana pelaku ini punya masalah keluarga. Sehingga pada saat pagi hari 03.00 WITA, ini korban pada saat itu kan biasa sebagai pengurus masjid. Kemudian juga rutin melaksanakan puasa Senin Kamis. Sehingga momen setelah sahur dan mau mempersiapkan sholat subuh, ini korban mendatangi pelaku di rumah tahanan untuk diantar ataupun apa yang menjadi keinginan daripada pelaku ini dipenuhi. Namun dengan syarat adalah cukup 15 menit saja. Baik, tapi tidak ada pengawalan dari pihak yang lain atau anggota yang lain. Apakah hanya berdua saja antara AKBP Beni dengan pelaku begitu Pak? Dan apakah normal AKBP Beni hanya menemani seorang diri Pak? Nah, disitulah tadi saya sampaikan pada saat konferensi pers. Di situ ada penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan prosedur, salah prosedur terkait pelayanan terhadap warga binaan di rutan Polda Gorontalo, sehingga terhadap AKBP Beni korban ini berdasarkan dari hasil pemeriksaan Bid Propam dari keterangan saksi termasuk para anggota jaga,
ini terjadi pelanggaran pasal 13 ayat 1 huruf E dan huruf F, di mana setiap anggota Polri dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini, Dirtahti telah memerintahkan anggota jaga tahanan mengeluarkan tahanan dan mengantar tahanan sampai ke rumahnya. Oke, Pak Wahyu, jadi pelanggarannya tuh yang mana ini? Sendiri dini harinya, tidak ada pengawalan lain atau yang mana, Pak? Pada saat mengeluarkan tahanan, ini kan ada syarat tadi saya sampaikan dalam Perkap 4 tahun 2015 itu kan ada syarat-syarat harus dipenuhi. Salah satunya harus seizin penyidik atas penilaian penyidik. Oke, dan ini tidak seizin Itu penyidik ya? Oke, ya, baik. Dan harus dikawal. Pak Wahyu, bagaimana dengan ini kan RIY sebagai pelaku penembakan. Nah, kalau adiknya RIY ini perannya apa, Pak, dalam pembunuhan ini? Jadi perlu diketahui pada saat pelaksanaan pelaku menembak korban, usai melakukan penembakan itu senjata dititip sama RIY. Ya, kemudian hal-hal yang lain masih kita dalami. Baik, Pak Wahyu, kalau berbicara soal senjata api rakitan yang dimiliki oleh pelaku ini, sebelumnya kan memang sudah ada di tahanan, lalu kemudian bisa mempunyai senjata api, ini apakah memang sudah dimiliki sejak lama sebelum masuk ke dalam tahanan atau sebelum masuk penjara, atau seperti apa, Pak Wahyu, dari hasil pendalaman? Jadi itu yang masih kita dalami terkait kepemilikan senjata api yang disimpan secara ilegal oleh yang bersangkutan, si pelaku. Ya. Ada istrinya juga di situ, Pak, karena alasannya pelaku ingin bertemu dengan istrinya. Apakah ada kemungkinan keterlibatan istri pelaku dalam kasus penembakan kemarin, Pak? Ya, ini masih kita dalami semua, Mas. Ya, masih dalam pendalaman. Apakah ada keterlibatan pihak lain? Nah, nanti kita masih dalami. Ya. Oke, banyak hal yang masih harus didalami oleh Polda Gorontalo. Kalau begitu, apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami saat ini terkait dengan informasi yang mungkin yang paling baru, Pak, yang bisa didapatkan dari pelaku penembakan RIY? Yang jelas terkait peristiwa ini ada 3 hal yang perlu saya sampaikan, ataupun yang proses atau diusut tuntas oleh Polda Gorontalo. Yang pertama terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran SOP. Yang kedua terkait kasus pembunuhan itu sendiri, ya. Yang ketiga adalah terkait kepemilikan senjata ilegal. Nah, itu yang sedang diusut oleh Polda Gorontalo. Baik, Pak Wahyu, berbicara soal ini ada bisa dibilang pelanggaran SOP yang dilakukan oleh oknum perwira polisi. Apakah ada kemungkinan juga hubungan kedekatan mungkin seperti apa, Pak, bisa digambarkan antara korban dan pelaku ini dalam di ruangan penjara atau di dalam sel tahanan ini, Pak? Jadi perlu diketahui korban ini jabatannya sebagai Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti. Setiap saat yang bersangkutan bertugas untuk selalu mengecek, termasuk mendengarkan keluh kesah daripada warga binaan di rutan tersebut. Nah, disinilah tadi saya sampaikan di awal bahwasanya si pelaku ini dia menyampaikan unek-uneknya, permasalahannya bahwasanya dia punya problem di dalam keluarganya, sehingga minta izin daripada korban untuk bisa ketemu dengan istrinya gitu. Dan disitulah muncul inisiatif daripada si korban, sehingga tadi terjadi penyalahgunaan kewenangan, kemudian salah prosedur, yang bersangkutan korban menjemput daripada pelaku, kemudian dibawa ke rumah kediaman pelaku tanpa dikawal. Baik, artinya masih ada beberapa hal yang masih harus didalami oleh pihak kepolisian. Salah satunya adalah terkait dengan kepemilikan senjata tajam yang dimiliki oleh pelaku ini masih harus didalami. Terima kasih Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono telah bergabung dan berbagi bersama kami di Newsline.